Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalah Magadina Leles dari Program Studi Teknologi Informasi NIM 20250140007 dari kelas A. Di sini aku akan membahas tentang tutorial Computer Configuration dan Troubleshooting Process. Oke, yang pertama itu ada Computer Configuration, yaitu upgrade komputer hardware. Yang pertama, motherboard upgrade. Komputer perlu di-upgrade karena kebutuhan pengguna berubah. Software baru membutuhkan hardware lebih kuat dan teknologi baru menawarkan performa lebih baik. Saat mengganti motherboard, beberapa komponen lain biasanya ikut terpengaruh seperti CPU, heatsink, dan fan, serta RAM karena semuanya harus kompatibel dengan motherboard baru. Motherboard juga harus sesuai dengan casing dan didukung power supply yang memadai. Proses upgrade dilakukan dengan memindahkan CPU dan heatsink saat motherboard masih di luar casing, menggunakan perlindungan antistatis, serta membersihkan dan mengaplikasikan ulang pasta thermal. Upgrade motherboard harus dilakukan hati-hati karena berdampak pada banyak komponen komputer lainnya. Yang kedua yaitu step to upgrade a motherboard. 1. Catat semua sambungan komponen ke motherboard lama, power, kipas, LED, tombol casing. Yang kedua, lepaskan semua kabel dari motherboard lama. Yang ketiga, keluarkan kartu ekspansi dan simpan di tempat antistatis. Yang keempat, catat semua cara motherboard dipasang, termasuk jenis sekrup dan standoff. Yang kelima, lepaskan motherboard lama dari casing. Yang keenam, periksa motherboard baru dan kenali semua konektor, power, SATA, USB, audio, dan lain-lain. Yang ketujuh, ganti IOTW silent dengan yang baru. Yang kedelapan, pasang motherboard baru ke casing dengan sekrup yang tepat. Yang kesembilan, hubungkan kembali semua kabel, power supply, kipas, LED, front panel, dan lain-lain. Yang ke-10, pasang kartu ekspansi kembali ke slotnya. Dan yang ke-11, periksa semua sambungan lalu nyalakan komputer. Jika ada masalah, matikan segera. Yang ketiga yaitu CPU upgrader board. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak dari sistem. Semua proses perhitungan, logika, dan eksekusi instruksi dilakukan oleh CPU. Salah satu cara meningkatkan kinerja komputer adalah dengan menambah kecepatan pemrosesan, yaitu dengan mengupgrade CPU. Namun, CPU baru harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, cocok dengan soket CPU pada motherboard. Yang kedua, kompatibel dengan chipset motherboard. Dan yang ketiga, dapat beroperasi dengan motherboard dan power supply yang ada. Pendinginan CPU, yaitu dengan cara 1. CPU baru mungkin membutuhkan heatsink dan kipas yang berbeda dan harus sesuai dengan tipe soket.
Yang kedua, pendinginan harus cukup untuk menangani suhu CPU yang lebih cepat. Dan yang ketiga, penting, selalu oleskan thermal compound di antara CPU dan heatsink sebelum dipasang. Nah, untuk mengecek suhu CPU yaitu yang pertama, lihat pengaturan suhu CPU melalui BIOS. Yang kedua, bisa juga menggunakan software pihak ketiga untuk memantau suhu. Dan yang ketiga, pastikan suhu CPU berada di dalam rentang aman sesuai dokumentasi motherboard atau CPU. Menambah kipas tambahan di casing PC. Langkah-langkah memasang fan tambahan yaitu step pertama, arahkan fan dengan benar. Pastikan fan menghadap ke arah yang tepat, menarik udara masuk atau mendorong udara keluar. Step kedua, pasang fan di lubang yang tersedia. Biasanya fan dipasang di atas untuk membuang udara panas, di bawah untuk memasukkan udara. Ingat, hindari memasang dua fan berdekatan dengan arah berlawanan. Nah, untuk step yang ketiga, sambungkan fan. Hubungkan fan ke power supply atau motherboard, tergantung tipe konektor. Lalu ada storage device upgrade. Mengupgrade CPU adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kinerja komputer. Dengan CPU yang lebih cepat, proses komputasi seperti multitasking, rendering, gaming, dan aplikasi berat lainnya akan berjalan lebih baik. Namun, upgrade CPU tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa hal teknis yang harus dipastikan agar CPU baru dapat bekerja dengan optimal. Nah, persyaratan CPU baru yaitu 1. Harus sesuai dengan soket CPU. Yang kedua, harus kompatibel dengan chipset motherboard. Yang ketiga, harus sesuai dengan kapasitas motherboard dan power supply. Nah, dilanjut dengan sistem pendingin. Yang satu, mungkin diperlukan heatsink dan fan baru. Yang kedua, wajib menggunakan thermal compound. Nah, yang ketiga itu cara mengecek suhu CPU. Yang pertama, cek suhu melalui BIOS. Yang kedua, gunakan software monitoring suhu. Yang ketiga, pastikan suhu sesuai standar CPU atau motherboard. Dilanjut dengan penambahan fan casing. Yang pertama, atur arah fan. Yang kedua, pasang pada lubang casing yang tersedia. Dan yang ketiga, sambungkan ke motherboard atau power supply. Oke, dilanjut dengan peripheral upgrades. Perangkat peripheral seperti keyboard dan mouse kadang perlu diganti atau ditingkatkan. Hal ini dilakukan ketika perangkat sudah tidak berfungsi dengan baik atau ketika kita ingin meningkatkan kenyamanan, performa, dan produktivitas. Nah, biasanya alasan mengupgrade keyboard atau mouse itu yaitu yang pertama beralih ke desain ergonomis. Keyboard dan mouse ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan dan mengurangi resiko cedera akibat gerakan berulang. Nah, untuk yang kedua yaitu penyesuaian untuk tugas khusus. Contohnya, keyboard dengan layout khusus untuk mengetik bahasa kedua. Lalu ditambah dengan karakter atau tombol yang mendukung pekerjaan tertentu. Nah, untuk yang ketiga, mendukung pengguna dengan disabilitas. Beberapa perangkat dibuat untuk membantu pengguna yang memiliki kebutuhan khusus seperti yang pertama, keyboard dengan tombol yang besar, yang kedua, mouse dengan bentuk khusus, dan yang ketiga, perangkat input alternatif yang lebih mudah digunakan. Oke, banyak perangkat seperti mouse, keyboard,
printer, webcam, dan storage dapat ditingkatkan hanya dengan menyambungkannya ke port USB. Terkadang komputer tidak memungkinkan upgrade melalui slot ekspansi atau soket yang ada, sehingga koneksi USB menjadi solusi yang paling praktis. Nah, keuntungannya yang pertama adalah plug and play, yang kedua tanpa bongkar hardware, dan yang ketiga fleksibel dan kompatibel. Nah, jika port USB tidak cukup, bisa menggunakan USB adapter card atau USB hub. Nah, saat hardware komputer di-upgrade, kebutuhan daya biasanya meningkat sehingga power supply mungkin perlu diganti. Kamu bisa menggunakan power supply wattage calculator untuk menentukan kebutuhan daya. Beberapa sistem, terutama server, dapat memakai dua power supply sebagai cadangan. Dengan motherboard khusus, power supply dapat diganti tanpa mematikan komputer. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang komputer configuration. Dilanjut di video selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.